Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran sebelumnya kita sudah bahas mengenai tampilan Microsoft Word dan bagian-bagiannya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang fungsi dari bagian-bagian Microsoft Word tersebut. Oke, langsung saja kita ke materi. Pertama yaitu jangan lupa dan tentu saja kita buka aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Kita pilih blank dokumen atau dokumen kosong. Nah, ini sudah tampil. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas fungsi yang paling umum dulu, dan itu sebagian saja agar tidak terlalu banyak materi yang disampaikan dalam satu kali materi. Jadi fungsi yang pertama adalah pada ribbon ini, ribbon sudut kecil ini. Ada paste, ada cut, ada copy, dan format painter. Kita tidak akan bahas format painter ya, kita akan cuma bahas tiga dulu ini: paste, cut, dan copy. Sebenarnya fungsi ini sudah kalian tahu juga, sudah ada di smartphone kalian juga, HP kalian. Mungkin dalam bahasa Indonesia paste itu tempel, cut itu memindahkan, dan copy itu menggandakan atau menyalin ya. Jadi menyalin, memindahkan, dan tempel. Biasanya seperti itu di smartphone atau HP yang berbahasa Indonesia. Baiklah, kita akan lihat fungsinya seperti apa. Kita zoom dulu. Zoom. Misalnya ini, kita ketik. Nah, ini kalimat yang akan digandakan. Untuk menggandakan semua kalimat ini, kita blok atau klik dan drag. Kita blok semua ini menggunakan mouse. Klik, tahan di sini, klik, tahan, kemudian ditarik sampai ujung. Seperti ini. Nah, ini sudah terpilih semua atau diblok semua ya. Nah, di sini maka muncul dua tombol ini yang tadinya tidak ada, kemudian menyala ini, cut dan copy. Coba kita perhatikan. Cut dan copy mati karena tidak ada yang akan digandakan dan tidak ada yang dipindahkan. Maka dari itu kita perlu pilih apa yang kita pindahkan dan apa yang perlu kita gandakan. Misalnya, kita pilih ini. Kita klik ini copy atau gandakan. Kemudian pindahkan kursornya kemana kita akan gandakan. Lihat ya kursor ini, kursor yang kedip-kedip ini. Misalnya saya akan menambahkan di sebelahnya saja. Di sebelah tulisan ini kita pakai spasi di keyboard, kemudian paste atau tempel. Nih, seperti ini. Ya. Jika ingin menambahkan di bawahnya, kita tinggal tekan enter saja di bagian keyboard. Enter, kemudian paste. Seperti itu. Jadi bisa digunakan berulang-ulang paste-nya ya. Jika yang ingin digandakan itu sebagian saja, misalnya kalimat ini saja, kata ini saja digandakan, kita pilih yang ini saja, digandakan. Kemudian copy ulang ya, copy, kemudian pindah ke bawah, paste. Nih, seperti itu. Kita enter. Seperti itu. Ya. Nah, perbedaannya dengan fungsi cut atau memindahkan, misalnya ini, kita mau pindahkan semua kalimat ini, kita pencet tombol cut, dia akan hilang, tapi kita akan pindahkan di bagian bawah sini. Misalnya paste, sama fungsinya, tempel, paste. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya saya ingin pindahkan yang ini saja, ini pindahkan yang ini, cut, nah hilang. Kemudian saya ingin tambahkan tulisan tadi di tengah-tengah kalimat ini kalimat, nah spasi, tempel. Ini kalimat dipindahkan yang akan, seperti itu. Oke, paham ya untuk fungsi copy, cut, dan paste. Oke, kita lanjut di bagian ribbon di sini dulu. Di sini.
Ya, coba perhatikan di bagian ribbon font ini. Jadi pada saat kita membuka aplikasi Microsoft Word seperti ini, maka font yang terdaftar atau sebagai default atau sudah dari sananya adalah tipe Calibri, ya, Calibri dengan ukuran atau size 11. Jadi seperti ini Calibri. Ini Calibri. Seperti itu. Kalau kita ingin mengubah jenis font yang akan kita gunakan untuk mengetik, kita tinggal klik saja di bagian font ini, nama Calibri ini yang tanda panah kecil ke bawah. Kita klik satu kali, maka muncul font-font yang ada di dalam komputer kita. Font yang paling umum digunakan itu Calibri yang tadi secara default, kemudian Times New Roman, kemudian ada juga Arial ya. Jadi ada 3 yang paling umum digunakan: Calibri, Times New Roman, dan Arial. Kita lihat bagaimana model Times New Roman. Ini Times New Roman. Kemudian kita lihat lagi di Arial, kita cari Arial. Ini Arial ya. Jadi ada perbedaan, ini agak mirip, cuman ini tetap berbeda. Ini jelas berbeda karena dia ada kakinya. Oke, saya paham sampai situ untuk mengubah font. Atau kalian ingin ubah di salah satu bagian saja, misalnya saya adalah seorang siswa SMP negeri 13 Bentua. Nah, ini semua huruf-huruf ini, semua kalimat ini diketik menggunakan huruf Calibri ya, dengan font dengan ukuran 11. Tapi jika ingin mengubah beberapa kata saja, tinggal di blok. Misalnya SMP negeri 13 Bentua, saya ingin ubah ke font yang lain. Tinggal klik dari sini atau bisa juga dari belakang. Ya, sampai terblok semuanya SMP negeri 13 Bentua. Kemudian pilih lagi nih, tinggal pilih fontnya, font yang akan digunakan. Misalnya seperti ini, saya adalah seorang siswa SMP 13 Bentua. Jadi yang di depan ini ada Calibri, kemudian ini font yang lain. Tapi ini harus berhati-hati karena jika kita melanjutkan kalimatnya di lingkungan penjalingan, maka font yang di belakang ini akan mengikuti font yang ada di depannya ya. Jadi untuk mengantisipasi ini agar tidak terjadi, kalian kembali ke sini, kemudian perhatikan fontnya, ubah kembali ke font yang sama dengan yang ada di depan sini. Misalnya Calibri, kita kembalikan ke Calibri di lingkungan penjalingan. Jadi font yang ada di belakang sini sama dengan font yang ada di depan. Jadi di SMP Negeri 13 Bentua saja yang berubah. Oke. Kemudian fungsi font yang ini size-nya. Biasanya dalam pengetikan standar itu size yang digunakan atau ukuran yang digunakan adalah 12. Kita klik saja di sini. Klik semua, misalnya kita mau semuanya menjadi 12. Klik saja sini, kemudian 12. Tuh. Atau mau besar-besar juga tidak apa-apa. Seperti ini. Ya, cuman pada umumnya itu font ukuran 12. Untuk mengubah sebagian saja sama dengan cara mengubah fontnya, kita pilih salah satunya saja, misalnya siswa saya ingin besarkan, pilih siswa saja, kemudian ganti size-nya atau ukurannya. Seperti ini ya. Oke, sampai sini paham ya untuk mengubah jenis font dan mengubah ukuran font. Kemudian di fungsi yang ketiga ini, atau kita langsung ke sini saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 fungsi di bawah sini. Nah, fungsinya adalah seperti ini. Ini tulisan bold.
Jadi huruf B ini adalah namanya bold. Nih, boldnya. Bold itu fungsinya menebalkan tulisan. Misalnya saya ingin tebalkan tulisan yang bagian ini, maka akan saya klik ini saja, blok ini, kemudian bold. Nah, seperti itu. Ya. Tapi jika ingin semuanya saja dipilih bold. Seperti itu ya. Namun misalnya saya sudah bold ini, untuk meneruskan tulisan dengan kalau kita teruskan ini akan bold semua. Ini bold semua. Ya. Jadi untuk mengantisipasinya jangan lupa untuk dinonaktifkan boldnya nih. Ini tandanya aktif, diklik satu kali, maka hilang, maka dia nonaktif. Jadi ini tidak bold. Ya. Jadi bagian boldnya bagian tertentu saja yang kita pilih. Ya. Kemudian lanjut ke huruf I. I ini adalah italic atau miring. Ini jadi italic itu miring ya. Ini tulisan miring. Jadi bagian tulisan miring ini, kata miring ini, saya ingin kata miring ini saja yang miring gitu ya. Jadi saya pilih miring, kemudian diklik huruf I ini. Klik. Jadi dia miring seperti ini ya. Jika saya meneruskan kalimat ini, miring semua. Ya. Karena masih aktif. Jadi untuk mengantisipasinya agar tidak miring semua, dinonaktifkan saja ini, diklik satu kali. Nah, tidak miring lagi. Oke ya. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu U. Huruf U ini namanya underline atau garis bawah. Ya, underline. Kalau di bacanya dalam bahasa Indonesia underline, tapi dalam bahasa Inggrisnya underline atau garis bawah. Ini tulisan bergaris bawah. Nah, yang saya ingin garis bawahi adalah tulisan bergaris bawah. Jadi saya pilih saja ini, kemudian saya garis bawah, klik ini underline. Maka ada garisnya, saya hilangkan dulu. Nah, ini tulisan bergaris bawah. Nah, style garis bawahnya ini bisa diubah di sini, tanda panahnya di samping U. Nah, ini bisa garis 2, garis tebal, putus-putus, atau bergelombang. Saya mau yang ini saja. Kemudian jika saya lanjutkan pengetikan lanjutannya, maka semuanya akan bergaris bawah. Maka untuk menghentikannya, nonaktifkan underline baru lanjut. Lanjutannya, oke. Jadi dia tidak berlanjut garis bawahnya. Oke, paham ya? Kemudian fungsi ke berapa nih? Pokoknya selanjutnya, fungsi selanjutnya ini namanya strike through atau biasa tulisan yang dicoret. Saya langsung kasih contohnya, ini tulisan yang dicoret. Nah, yang mau saya coret yaitu kata yang dan dicoret saja. Jadi saya klik dari sini, tahan sampai ke sini, kemudian diklik ini strike through, klik. Nah, seperti ini ya. Ulang lagi ya, jadi sini diklik sampai sini strike through. Nah, jika saya lanjutkan penulisan, maka akan ada coretan juga, akan ada seperti ini. Nah, jadi untuk menonaktifkannya diklik lagi saja satu kali, tidak ada lagi. Oke, paham ya? Kemudian nah ini dua fungsi ini, subscript dan superscript. Subscript itu membuatnya tulisan di bawah kecil, dan superscript itu di atas kecil ya. Misalnya dalam bilangan binar 10
10 ya. 10 ini adalah angkanya, ini misalnya subscribe-nya. Jadi saya pilih 10 bagian bawah ini, bagian belakang maksud saya 1 dan 0, kemudian pilih subscribe seperti ini. Jadi dia lebih kecil, tapi kalau saya lanjutkan penulisan maka akan kecil semua. Maka untuk mengantisipasinya, dinonaktifkan subscribe-nya kemudian lanjutkan. Ya. Begitupun dengan superscript. Nah, ini biasa digunakan untuk bilangan berpangkat. Misalnya 5 pangkat 2. 2-nya ini saya ingin jadikan pangkat. Saya klik saja sini, saya tahan sampai terblok nomor 2. Kemudian pakai superscript. Nah, dan ini hati-hati untuk melanjutkan pengetikan, jangan sampai superscript-nya tetap aktif. Jadinya seperti ini, jadinya begini ya. Jadi untuk menonaktifkannya tinggal diklik lagi 1 kali, baru lanjutkan gitu. Oke. Jadi kita sudah belajar copy, cut, paste, mengubah jenis font, mengubah ukuran font, bold, italic, underline, strike through, subscript, dan superscript. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jangan lupa untuk terus memperhatikan channel ini agar tidak ketinggalan materi-materi yang lainnya. Ya, materi kali ini mungkin sekian. Semoga dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.